Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Baik, sehat-sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku, dan subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran kedua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak akan mempresentasi dulu. Oke, baik, hadir semua ya. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan memilih beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila yang dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama dengan tepat. Yang kedua, dengan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama, siswa menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai sila Pancasila pertama di rumah dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati teks percakapan antara Beni dan ayahnya, siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam menjamukan masyarakat Indonesia yang terdapat di dalam teks percakapan dengan benar. Baik, jadi hari ini kita akan membahas sila Pancasila yang pertama. Ada yang tahu sila Pancasila yang pertama? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu makna dari sila pertama Pancasila? Ya, benar. Yang pertama itu pengakuan atau kepercayaan dan keyakinan. Jadi setiap orang memiliki pengakuan, kepercayaan dan keyakinan. Terus yang kedua, taat dalam beragama. Jadi setiap orang juga harus taat dalam beragama. Yang ketiga, kebebasan dalam beragama. Jadi setiap orang bebas mau beragama. Ada yang agama Katolik, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Terus saling menghormati dan menghargai. Jadi setiap orang beragama menghargai orang yang beragama beda dengan dia. Jadi saling menghargai begitu. Baik, di sini mau punya contohnya. Di sini gambar-gambar tersebut adalah contoh dari sila pertama Pancasila. Bisa dilihat, ada yang sholat, ada yang berdoa sebelum makan, ada yang ke gereja. Baik, hari ini kita akan belajar dengan metode NHT. Silakan ketua kelas membagi kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-4 orang. Nanti Bapak akan memberikan ikat kepala, ada nomornya,
Nanti setiap kelompok memiliki nomor yang berbeda. Contohnya kelompok 1 ada 1, 2, 3. Terus kelompok 2 juga ada yang 1, 2, 3 nomornya. Oke. Baik, kita buka ke buku. Sudah dibuka semua. Baik, di situ ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut yang menunjukkan sila pertama adalah nanti anak-anak memberi centang atau tidak untuk yang tidak termaksud, atau dibiarin kosong saja, tidak apa-apa. Di situ ada 6 gambar. Anak-anak silakan berdiskusi dengan temannya. Gambar mana yang termaksud dalam sila pertama? Masih ingat toh? Sila pertama. Baik, silakan Bapak beri waktu. Nanti setiap nomor yang Bapak panggil akan berdiri dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Sudah cukup. Kita mulai dari nomor 2, kelompok 1. Baik. Ya. Selanjutnya kelompok 2, nomor 2. Silakan. Baik, sekarang kelompok 3. Silakan. Nomor 2 ya. Silakan. Oke. Baik, jadi yang termaksud dalam sila pertama, gambar tersebut yang masuk ke dalam sila pertama itu adalah nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Kalau nomor 2 dan nomor 5 itu tidak termaksud karena tidak ada ciri-ciri berdoa. Baik. Kita pindah ke bawah. Tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Jadi ini Bapak harap semua anak-anak menulis ya. Menuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Bapak beri waktu, silakan. Ada 5 contoh sikap. Baik. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Iya, benar sekali. Jadi, jawabannya itu yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak mengganggu peribadaan orang lain yang berbeda agama. Itu contoh. Satu lagi, yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Jadi sekarang anak-anak pasti punya pengalaman penerapan sila Pancasila yang pertama. Ada yang bisa bercerita? Yang bisa cerita nanti Bapak kasih hadiah. Oke, baik. Silakan. Baik ya.
Jadi itu salah satu contoh. Terus contoh lainnya, dengan menjadi seseorang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama, serta menghormati dan menghargai agama atau keyakinan yang dianut oleh orang-orang yang di sekeliling. Bisa mengerti? Oke. Ada teks di sini. Benny bersyukur karena gucinya tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Ya, pernah. Apa yang Anda lakukan? Apa yang anak-anak lakukan setelah melakukan itu? Iya, benar. Meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Anak-anak pernah meminta maaf kepada orang tua kah? Jika anak-anak ada salah gitu, ya coba lakukan dengan sopan. Oke, silakan kota kelas. Iya, baik. Jadi itu salah satu contoh. Jadi ketua kelas dia telah gagal membawa kelas kalian menjadi juara lomba kebersihan, dan ketua kelas meminta maaf kepada teman-teman semua. Baik, di sini ada apa? Lanjut, di situ ada percakapan. Silakan didengarkan percakapan antara Benny dan ayah. Yang pertama, Benny berkata, "Ayah, Benny minta maaf." Terus ayah menjawab, "Meminta maaf tentang apa?" Benny menjawab, "Karena Benny kurang hati-hati." Ayah, ya nak. Ayah, maafkan Benny, lain kali harus hati-hati ya." Benny, iya ya. Ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Benny, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Ayah, baiklah jagoanku. Jadi pertanyaan berikut. Jadi sekarang jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawaban didasarkan percakapan di atas. Jadi anak-anak nanti menjawab pertanyaan dengan benar berdasarkan percakapan di atas antara Benny dan ayahnya. Jadi sekarang contoh ungkapan permintaan maaf. Silakan. Ya, benar. "Maafkan aku, Bu. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Atau, "Maaf ya, Ayah." Gitu. Jadi makna permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan oleh seseorang untuk meminta ampun atas satu kesalahan yang dilakukan. Ungkapan permintaan maaf ini juga merupakan kalimat yang berisi permintaan agar diberikan keringanan atau tuntunan benda atau semacamnya.
Dalam konteks berbeda, ungkapan permintaan maaf juga bermakna sebagai permintaan izin agar bisa melakukan sesuatu. Jadi kayak mohon maaf Pak, saya mau ke belakang gitu juga salah satu ungkapan minta maaf begitu. Oke, lanjut. Kita sudah belajar tentang kata maaf. Coba praktekkan ungkapan santun dengan kata maaf. Jadi tugas kalian nanti bersama orang tua, anak-anak sudah belajar tentang sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi maknanya tadi ada kebebasan beragama, mempunyai keyakinan, kepercayaan, dan pengakuan, taat dalam beragama, kebebasan dalam beragama, tak ada paksaan dalam beragama, dan saling menghormati dan menghargai sesama berbeda agama, yang berbeda agama saling menghargai. Jadi diskusikan bersama orang tua, diskusi tentang contoh perilaku yang sesuai di rumah tentang sila Pancasila yang pertama. Baik, di sini Bapak punya gambar lagi. Ini bisa lihat. Ini adalah gambar anak-anak berdoa sebelum pulang. Ini adalah salah satu contoh sikap Pancasila sila pertama. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, minggu depan kita akan belajar tentang sila Pancasila yang kedua dan maknanya. Baik, oke. Cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Selamat pagi semuanya.